Di salah satu taman beres di Kanada, para ilmuwan menggali lapisan es tebal lalu menemukan kerangka aneh bernama naga beku. Kerangka ini telah tertimbun es selama jutaan tahun dan para ahli harus mencurahkan waktunya sampai puluhan tahun untuk meneliti spesies fosil aneh ini. Kemudian, fosil ini teridentifikasi sebagai genus Pterosaurus baru. Pterosaurus merupakan reptil terbang raksasa yang punya rentang sayap sampai 5 meter dan kepalanya 3,5 kali lebih besar dari tubuhnya. Pterosaurus hidup 76 juta tahun yang lalu bersamaan dengan para dinosaurus. Para ilmuwan mendeskripsikannya sebagai hewan terbang terbesar, tergarang, dan teraneh. Genus baru ini kemudian dinamakan sebagai Cryodragon boreas yang berarti naga beku dari utara. Pada tahun 2013, seorang pendaki gunung sedang hiking di salah satu gunung tertinggi di Eropa Barat, Mont Blanc. Dia melihat kotak logam misterius yang menyembul di permukaan salju, kemudian membukanya. Ternyata kotak itu berisi batu rubi, zamrud, dan safir. Pendaki itu pun segera menyerahkan kotak temuannya ke pihak yang berwenang. Kemungkinan besar kotak itu milik penumpang pesawat dari India yang menabrak Mont Blanc lebih dari 50 tahun yang lalu. Harganya ditaksir mencapai lebih dari 2,8 miliar rupiah dan pihak terkait masih mencari pewaris dari kotak perhiasan kecil itu. Di barat Laut Siberia tahun 2007, seorang pengembala rusa kutub sedang bertualang bersama anak-anaknya. Di tengah perjalanan, dia melihat objek misterius di dalam es yang kemudian diketahui sebagai anak mamut beku. Dia pun segera menghubungi museum setempat. Anak mamut itu akhirnya diberi nama Luba dan menjadi mumi mamut paling awet saat ditemukan. Luba telah terkubur di dalam es selama 41.800 tahun saat ia masih berumur 30 sampai 35 hari. Panjang tubuhnya kira-kira sama dengan anak sapi besar. Nah, apa kamu pengen melihat Luba secara langsung? Datang aja ke sejumlah museum di seluruh dunia. Di benua Antartika, ada gunung berapi beku Erebus yang tertutup oleh lapisan salju dan es. Gunung berapi ini pertama kali ditemukan saat meletus pada tahun 1841 oleh para penjelajah yang sedang melakukan ekspedisi Arktik. Gunung ini setinggi lebih dari 3.657 meter dan telah aktif selama 1,3 juta tahun terakhir. Di tengah-tengah Erebus, terdapat kawah raksasa yang dipenuhi dengan lava cair. Gunung berapi ini meletus secara berkala, sehingga letusannya ini diklasifikasikan sebagai erupsi berkelanjutan. Meski begitu, gak ada yang perlu dikhawatirkan karena letusannya biasanya relatif kecil. Pada tahun 1991, dua pendaki di pegunungan Alpen Italia dikejutkan dengan penemuan jasad. Mereka langsung mengiranya sebagai mayat pendaki yang belum lama hilang. Duo itu harus bersusah payah turun lagi untuk melaporkan temuan itu. Setelah tulang belulangnya disatukan, jasad itu ternyata berasal dari zaman purba. Menurut estimasi para ilmuwan, manusia es ini sudah berumur lebih dari 5.000 tahun yang kemudian dinamai Otzi. Temuan ini dianggap sebagai hal yang sangat baru bagi para ilmuwan karena kondisi jasad Otzi masih sangat terjaga. Dan setelah meneliti Otzi selama bertahun-tahun, mereka jadi lebih paham soal kemiripan antara kita dan nenek moyang kita. Tubuhnya dipenuhi dengan tato artistik dan menurut hasil penelitian pada isi perutnya, makanan terakhir yang diasup Otzi adalah daging asin kering atau mirip-mirip dengan bacon di zaman now. Saat ini, Otzi memiliki sedikitnya 19 kerabat hidup di Eropa Tengah. Saat sedang meneliti sarang tupai purba di Siberia, para ilmuwan juga menemukan objek menarik lain. Ada biji yang terkubur jauh di bawah tanah dan kemungkinan biji itu telah ditimbun oleh salah satu tupai. Es telah melapisinya selama 32.000 tahun. Rupanya, biji itu berasal dari bunga Silene stenophila yang telah lama punah. Dan uniknya, para ilmuwan bisa mengembalikan struktur jaringannya lalu menumbuhkan bunga itu. Mereka kemudian menanam kembali bunga yang punah itu ke habitat alaminya di seluruh dunia. Pada tahun 1930, sekelompok ilmuwan asal Norwegia sedang mengarungi Samudra Arktik untuk meneliti samudra tersebut beserta gletsernya. Akhirnya mereka sampai di White Island, daratan es berbahaya yang belum pernah dijamah manusia.
Menurut perkiraan mereka sih gitu. Lalu mereka terkaget-kaget saat melihat ujung perahu kecil mencuat dari bawah salju. Di dalam perahu itu, mereka menemukan perlengkapan sains dan barang pribadi dalam keadaan beku, termasuk jaket dengan monogram S.E. Andre. Rupanya mereka telah menemukan sisa-sisa dari ekspedisi balon Arktik Andre. Pada tahun 1897, para penjelajah Swedia di bawah pimpinan Solomon August Andre melintasi kutub utara dengan naik balon hidrogen dan gak ada seorang pun yang tahu pasti nasib mereka. Baru setelah ditemukan sisa-sisa dari ekspedisi ini 33 tahun kemudian, publik semakin tercerahkan. Ternyata balon itu menabrak White Island setelah 2 hari mengudara dari Swedia. Akibatnya, para penjelajah itu harus menyusuri seisi pulau cuma dengan perahu kecil seadanya, tapi nggak berhasil bertahan. Mamut berbulu yang pengawetannya paling baik ditemukan di permafrost Siberia pada tahun 2010. Para peneliti menamakannya Yucca sesuai dengan nama desa kecil di dekat lokasi penemuannya. Yucca telah membeku selama 39.000 tahun dan diperkirakan telah hidup selama 6-8 tahun. Karena kondisi tubuhnya masih sangat baik, Yucca sudah diteliti selama bertahun-tahun untuk menggali informasi baru tentang mamut secara umum. Pada tahun 2019, mereka berhasil mengaktifkan sel yang diambil dari jaringan tubuh Yucca. Mungkin nggak ya kalau suatu hari nanti mamut bisa muncul di bumi lagi? Dari gambar dan video, kita bisa tahu kalau Antartika sangat dingin, tertutup salju, berlandskap datar, dan punya beberapa bukit kecil. Para ilmuwan juga punya anggapan serupa. Saat meneliti pegunungan Gamburtsev di awal tahun 2000-an, mereka kaget setelah tahu kalau bukit kecil berbatu-batu itu ternyata puncak pegunungan raksasa yang dasarnya berada 1,6 km di bawah salju. Dengan teknologi radar, mereka memperkirakan tingginya sekitar 3.000 meter dan membentang hingga 1.200 km. Ukurannya ini hampir sama dengan pegunungan Alpen di Eropa, hanya saja strukturnya tertutup banyak es dan salju. Seorang pengusaha pernah memeriksa sungai di sekitar tambang emas Siberia. Dia malah tertarik dengan lapisan esnya. Rupanya di situ ada anak badak berbulu kecil yang kemudian dinamai Sasa. Badak berbulu telah punah selama 15.000 tahun dan diperkirakan Sasa telah membeku di dalam es selama 39.000 tahun. Temuan ini terbilang unik karena cuma Sasalah badak berbulu utuh yang pernah ditemukan. Saat itu, gletser di sekitar kota Pelo, Italia Utara mulai mencair, kemudian menyebabkan sejumlah artefak dari puluhan tahun hingga berabad-abad lalu juga ikut mengalir keluar. Di situ ada barang-barang pribadi milik para tentara, termasuk buku harian, foto, dan surat cinta. Para ahli sejarah juga telah menemukan kabin utuh di bawah lapisan es, di dalamnya terdapat helm logam keras dan pakaian. Pada tahun 1845, Sir John Franklin tergabung dalam ekspedisi nahas menuju Kutub Utara. Para kru memakai kapal HMS Erebus dan HMS Terror yang cukup ironis. Ekspedisi itu mengalami kecelakaan, lalu kedua kapal lenyap tanpa jejak di perairan beres. Pada tahun 2016, HMS Terror ditemukan oleh sekelompok peneliti. Meskipun telah hilang selama 170 tahun, perairan dingin di situ telah membuat kondisi kapalnya tetap utuh. Mereka mendeskripsikannya sebagai membeku seiring waktu. Piring dan gelas makan malam masih tertata di raknya, tempat tidur dan mejanya juga masih kelihatan rapi, malahan bagasi penumpangnya masih sangat baik. Kapal HMS Erebus juga ditemukan di dekatnya, tapi karena kondisi perairan berubah, bentuknya sudah hancur. Es glasial yang melingkupi jalur pegunungan di Norwegia telah dipakai oleh para Viking dan menyimpan ratusan artefak kuno. Salah satunya yaitu kotak kayu besar yang saling dilas. Para peneliti kemudian membuka kotak itu sambil harap-harap cemas. Mereka meyakini isinya pasti harta karun dari Viking atau artefak yang akan menginfokan soal masyarakat di zaman dulu. Tapi ternyata isinya cuma lilin lebah kuno. Kotak itu nggak sekuno dugaan mereka. Dengan menganalisis lilinnya, mereka bisa tahu kalau kotak itu berasal dari abad ke-17. Era manusia Viking telah berakhir pada abad ke-11. Kemungkinan benda tersebut telah dikirimkan oleh seorang petani dari area pertanian di musim panas menuju pertanian di musim dingin sebagai penerang di malam hari. Sesuatu yang menarik dan tak terduga muncul di antara bebatuan lembah Ica di Peru.
yaitu tulang belulang paus yang sangat tua yang hidup hampir 40 juta tahun lalu. Awalnya tak ada yang terkesan karena tulang-tulang yang ditemukan berukuran besar dan berbentuk aneh, sehingga orang-orang mengira bahwa itu adalah batu-batu raksasa. Itu juga keren, tapi semua menjadi jauh lebih baik ketika mereka menyadari temuan itu adalah sisa-sisa hewan purba sangat besar yang hidup di sepanjang pantai Peru kuno. Ditambah lagi, hewan itu mungkin adalah makhluk terberat yang pernah hidup. Maaf Paus Biru, kami tahu kau sudah bekerja keras untuk mencapai puncak. Panjang lebih dari 30 meter dan berat lebih dari 200 ton membuatmu berstatus sebagai hewan terbesar di planet kita. Tapi sepertinya kamu sudah cukup lama menyandang gelar itu, saatnya menyerahkan kepada kandidat berikutnya. Dan yang satu ini sangat besar. Hewan laut ini mungkin lebih pendek daripada paus biru, tapi lebih berat, dengan berat yang bisa mencapai antara 93 ton hingga 370 ton. Jika mendekati angka yang lebih tinggi, maka Perucetus akan menjadi hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Dan tampaknya beratnya adalah hasil dari tulangnya yang sangat tebal dan padat. Kamu bisa melihat tulang-tulang serupa pada lembu laut dan paus purba lainnya. Tulang yang padat adalah alat yang bagus bagi mamalia laut. Fitur ini membuat mereka berat dan memungkinkan untuk tetap terendam hampir sepanjang waktu. Namun pada saat yang sama, jika tubuhnya terlalu berat, mereka akan tenggelam sepanjang waktu dan membuang terlalu banyak energi untuk kembali ke permukaan. Jadi untuk menghindari tenggelam, mamalia laut harus memiliki jaringan seperti otot dan lemak yang cukup ringan untuk membantu mereka mengapung tanpa mengeluarkan terlalu banyak energi. Saat ini para ilmuwan tidak memiliki seluruh kerangkanya, sehingga sulit untuk mengetahui seberapa besar hewan ini. Namun, mereka menggunakan rasio tulang yang berat dan jaringan yang lebih ringan pada mamalia laut lainnya untuk memperkirakan berat keseluruhan paus purba raksasa ini. Para ahli menemukan fosil ini sekitar 13 tahun lalu dan menghabiskan 1 dekade berikutnya untuk membebaskan paus ini dari batu. Anatomi dan usianya menunjukkan bahwa paus ini adalah sepupu Basilosaurus, paus dengan moncong panjang yang dipenuhi gigi tajam dan tubuh ramping yang mirip dengan belut. Meskipun Perucetus tidak lebih besar dari paus biru, ia tetaplah raksasa yang menguasai kedalaman lautan. Tidak seperti paus modern, ada kemungkinan hewan purba ini adalah predator yang suka memangsa hewan lebih besar. Dan ini juga mengubah cara kita melihat sejarah paus. Dulu, para ilmuwan mengira makhluk luar biasa ini menjadi sangat besar, sekitar 5 juta tahun lalu ketika mereka mulai memakan banyak makhluk kecil. Tapi inilah bukti bahwa paus raksasa sudah ada sebelum itu. Tapi masih belum jelas bagaimana paus ini bisa menemukan makanan yang cukup untuk mencukupi tubuhnya yang sangat besar. Ditambah lagi masih sulit untuk mengetahui apa sebenarnya makanan makhluk purba ini. Makhluk ini cukup besar dan bukan perenang yang cepat, jadi ada kemungkinan ia mencari makanan di perairan dangkal. Kemudian ia mungkin memakan krustasea, kerang atau beberapa hewan kecil lainnya yang bersembunyi di pasir. Satu teori mengatakan bahwa ia pebangkai, yang berarti ia memakan sisa-sisa segala sesuatu yang ada di dekatnya. Bukan hal yang aneh untuk menemukan hewan laut di gurun. Banyak dari wilayah ini dulunya tertutup air. Gurun Sahara di Afrika adalah contoh yang sempurna. Sekitar 50 hingga 100 juta tahun lalu, Sahara bukanlah gurun yang kering, melainkan perairan dangkal yang disebut Trans-Saharan Seaway. Tanah di sana tidak basah lagi, tapi orang-orang yang tinggal di daerah itu tahu masa lalunya karena mereka biasa menemukan kerang tua di gurun ini. Kedalaman lautnya sekitar 50 meter, kedengarannya cukup untuk berenang. Beberapa orang mengatakan daerah ini seperti Puerto Rico modern dengan banyak sinar matahari dan air yang dangkal. Hutan bakau banyak dijumpai dan dasar lautnya dipenuhi moluska seperti siput dan kerang. Sedimen laut yang tertinggal usai laut mengering penuh dengan berbagai fosil, dan hewan-hewan yang hidup di dunia bawah laut purba itu tidak terlihat bersahabat. Ditambah lagi, mereka jauh lebih besar daripada kerabat mereka di zaman modern, sehingga manusia berukuran biasa hanya akan menjadi camilan, bahkan tidak mengenyangkan.
Biasanya, ketika hewan hidup di pulau-pulau kecil, mereka dapat menjadi jauh lebih besar daripada kerabat mereka di daratan. Ini sesuatu yang kita sebut gigantisme pulau, dan ini terjadi karena ada lebih banyak sumber daya atau lebih sedikit predator di sana. Mungkinkah hal yang sama terjadi di Trans-Saharan Seaway? Meskipun itu bukan pulau, air bergerak masuk dan keluar, yang menciptakan kantong-kantong kecil air. Dan kondisi tertentu di kantong-kantong air ini mungkin telah membantu hewan-hewan tumbuh lebih besar. Jadi kita bicara tentang ular laut, sebangsa lele, dan ikan yang sudah punah yang berukuran raksasa. Salah satunya memiliki rahang yang sangat kuat, dan hewan ini menggunakannya untuk memakan benda-benda keras dan bahkan menghancurkan kerang. Giginya menunjukkan bahwa mereka adalah predator ganas yang membuat hewan lain takut. Mereka mengalami beberapa perubahan dalam hal pola makan, mirip dengan beberapa jenis piranha, dan persaingan untuk mencapai puncak rantai makanan sangatlah sulit, karena ada juga predator besar seperti hiu, buaya, dan kerabat purba gajah. Sahara telah melalui berbagai fase. Jika bisa menggunakan mesin waktu dan melihat gurun pasir panas terbesar di dunia sekitar 6.000 tahun lalu, kamu tidak perlu bergelut dengan pasir dan panas. Kamu akan berjalan-jalan dengan nyaman di area yang hijau dan subur. Di masa lalu, manusia yang tinggal di daerah ini tidak meninggalkan gambar di dinding gua yang menunjukkan unta, bukit pasir, dan kalajengking. Semua hal itu bisa kamu lihat di Sahara saat ini. Sebaliknya, mereka menggambar buaya. Itu bukti tambahan bahwa Sahara dulunya memiliki banyak air dan tanaman, cukup untuk menunjang hidup hewan-hewan besar, namun menakutkan ini. Sekitar 3 miliar tahun lalu, mungkin sebagian besar bumi tertutup air. Saat ini sekitar 71% dari permukaannya adalah air. Namun tampaknya planet kita dulunya adalah dunia samudera raksasa tanpa benua sama sekali. Hanya ada beberapa pulau yang tersebar. Ilmuwan mempelajari batuan khusus di Australia Barat yang terbentuk di suatu tempat jauh di bawah lautan, yang disebut sistem ventilasi hidrotermal. Untuk menjelaskannya dengan lebih baik, penting untuk menyebutkan dua jenis oksigen yang umum, O16 dan O18. O18 lebih berat karena memiliki neutron ekstra. O16 lebih mudah menguap dari air. Dan ketika para peneliti mempelajari dasar lautan purba, mereka menemukan banyak sekali O18, lebih banyak daripada di lautan saat ini. Dengan demikian, mereka menyadari bumi purba memiliki lebih sedikit daratan kering dibanding bumi saat ini. Australia adalah tempat yang baik untuk melakukan penelitian ini karena dulunya merupakan tempat yang indah dengan hewan-hewan besar dan hutan hujan yang rimbun. Namun seiring waktu, tanahnya menjadi lebih kering dan ada lebih banyak gurun yang terbentuk di Australia, seperti gurun Victoria Besar. Hutan hujan hanya tersisa di pinggiran benua ini. Yang terjadi pada gurun di seluruh dunia disebut penggurunan. Saat itulah tanah yang dulunya baik untuk menanam sesuatu berubah menjadi gurun atau sesuatu yang serupa. Planet kita berubah seiring waktu, begitu juga dengan iklimnya. Namun, penggurunan juga terjadi karena aktivitas manusia, seperti pertambangan, pertanian, dan pembangunan kota. Dan ketika daratan berubah menjadi gurun, ini menjadi masalah karena tidak dapat menunjang hidup manusia dan hewan lagi. Makanan tidak tumbuh di sana, tidak ada cukup air bersih, dan hewan kehilangan tempat tinggal. Untuk bantu mengatasi masalah ini, ada sebuah rencana yang disetujui oleh banyak negara. Mereka bekerja sama dengan para petani untuk merawat lahan, memperbaiki area yang rusak, dan mengelola air dengan lebih baik, agar planet kita menjadi tempat yang lebih baik untuk kehidupan. Ini adalah ikan terbesar yang pernah ada di bumi, dan gigitannya cukup kuat untuk menghancurkan sebuah mobil. Gigi terbesar yang ditemukan memiliki panjang setara remote control. Ikan ini mengonsumsi sekitar 1.134 kg makanan dalam sehari, itu setara dengan 3.300 kaleng tuna. Fosil megalodon paling awal berasal dari sekitar 20 juta tahun yang lalu. Tapi kamu tidak akan melihat kerangkanya, dan itu karena Meg yang besar tidak memiliki tulang. Kerangka yang terbuat dari tulang memberikan bentuk dan kekuatan pada sebagian besar hewan. Namun,
Hiu berasal dari subkelas yang sama dengan ikan pari, ikan skate, dan hiu gergaji dan memiliki tulang rawan, bukan tulang sejati. Tulang rawan adalah jaringan yang lebih lembut dan lebih fleksibel daripada tulang sejati, tapi masih cukup kuat untuk membentuk tubuh dan melindungi organ-organ internal. Beberapa area lebih fleksibel karena tulang rawan lebih lemah, dan beberapa bagian lain seperti kepala hiu jauh lebih keras berkat tulang rawan yang terklasifikasi. Moncongnya terbuat dari tulang rawan yang sangat lembut dan fleksibel yang berfungsi seperti bumper jika terjadi tabrakan dengan bahaya. Siapa yang menduga hiu dapat melakukan semua ini dengan kerangka yang berat? Ditambah lagi, tulang rawan membuat rahangnya menjadi lebih fleksibel dan makhluk ini bisa membuka mulut lebih lebar dibandingkan dengan rahang yang terbuat dari tulang. Pahlawan kita pun, si Mac ini, tidak terkecuali dan memiliki gigitan terkuat dari semua makhluk hidup yang juga dimungkinkan karena kerangka yang terbuat dari tulang rawan. Hiu memanfaatkan tulang rawannya sepenuhnya. Tulang rawan membantunya berenang dan berbelok dengan cepat saat berburu. Salah satu kelemahan dari jenis kerangka ini adalah sangat sulit bagi para ilmuwan untuk menentukan ukuran dan bentuk Mac. Biasanya mereka melakukannya dengan menggunakan fosil kerangka tulang atau bagian-bagiannya. Tapi dalam hal Mac, mereka harus menebak berdasarkan gigi yang mereka temukan dan perbandingan dengan kerabat yang masih hidup. Model komputer 3D yang lebih baru sebagian didasarkan pada pemindaian tulang belakang yang diawetkan yang ditemukan pada tahun 1860-an. Model tersebut menunjukkan bahwa Mac lebih besar, lebih cepat, dan bahkan lebih lapar daripada yang diperkirakan para ilmuwan sebelumnya. Sepertinya Megalodon rata-rata memiliki panjang 16 meter, sedikit lebih besar dari tinggi Plang Hollywood, dan beratnya 10 kali lebih berat dari gajah. Ada juga yang jauh lebih besar. Para ilmuwan masih belum yakin bagaimana Megalodon bisa mencapai ukuran ini. Fakta bahwa ada Megalodon yang lebih besar dan lebih kecil mungkin berkaitan dengan sesuatu yang disebut aturan Bergman. Aturan ini menyatakan bahwa suhu lingkungan sekitar mempengaruhi ukuran tubuh hewan karena harus menyimpan atau melepaskan panas. Megalodon yang mencapai perairan yang lebih dingin mungkin membutuhkan lebih banyak berat badan untuk memastikan mereka bertahan hidup di suhu yang rendah. Makhluk-makhluk yang hidup di perairan yang lebih hangat harus berukuran lebih kecil agar tidak terbakar. Jika para peneliti benar dalam perhitungan mereka, ini juga berarti bahwa Mac mencapai kecepatan jelajah lebih dari 5 km per jam, yang jauh lebih cepat daripada hiu lainnya. Hiu putih besar yang masih hidup dapat menempuh jarak hampir 11.265 km tanpa berhenti, yang berarti 9/10 diameter bumi. Sepertinya Megalodon bisa melangkah lebih jauh lagi. Megalodon berhasil bertahan hidup di planet kita hampir 70 kali lebih lama daripada manusia. Mereka berkeliaran di laut selama 20 juta tahun, dan kamu dapat melihatnya hampir di mana saja, kecuali di dekat kutub. Para ilmuwan menemukan fosil paling utara di lepas pantai Denmark dan yang paling selatan di Selandia Baru. Alasan kenapa tidak ada gigi Megalodon yang ditemukan di Antartika kemungkinan besar karena mereka beradaptasi dengan perairan tropis dan subtropis yang hangat. Yang lebih muda lebih suka tinggal di pantai, sementara yang dewasa lebih menyukai daerah pesisir. Tapi mereka juga bisa dengan mudah berpindah ke lautan terbuka. Ketika planet kita mengalami periode pendinginan dan pengeringan global dan lautan mulai membeku sekitar 3,6 juta tahun yang lalu, semakin sedikit ruang bagi Mac untuk berkembang. Sebagian besar mangsanya, seperti paus yang lebih kecil, anjing laut, dan penyu, menghilang atau pindah ke perairan yang terlalu dingin untuk pahlawan kita. Dan pada saat yang sama, jumlah pesaing alaminya, hiu predator yang lebih kecil, seperti hiu putih besar dan paus, meningkat. Dinamika pergeseran rantai makanan ini bisa jadi lebih berbahaya bagi Mac daripada air laut yang dingin. Kamu terbiasa melihat mereka di layar lebar sebagai monster tak berperasaan, tapi hiu besar ini sebenarnya adalah makhluk penyayang dan penuh perhatian terhadap keluarga. Para ilmuwan menemukan beberapa area pembibitan Megalodon di Florida, Maryland, Panama, dan di lepas pantai Spanyol.
Sepertinya mereka melahirkan anak-anak mereka di lingkungan perairan dangkal. Kemudian anak-anak megalodon akan tinggal di sana dengan Meg dewasa yang melindungi dan membesarkan mereka sampai mereka siap untuk melawan predator. Meg yang perkasa memiliki 276 gigi dalam 5 baris di mulutnya. Mirip dengan hiu lainnya, ia cepat mengganti giginya yang rusak atau hilang. Dengan 4 atau 5 baris gigi di dalam mulutnya, pada dasarnya ia bertindak seperti ban berjalan yang mampu menumbuhkan kembali gigi yang rusak atau hilang. Ini berarti bahwa seekor megalodon dewasa mungkin akan menumbuhkan beberapa ribu gigi sepanjang hidupnya. Meskipun hiu putih besar sering disebut-sebut sebagai kerabat terdekat Meg, mereka bukanlah sepupu jauh. Nenek moyang hiu putih besar saat ini hidup pada masa yang sama dengan Meg, tapi mereka bukan teman baik dan bahkan saling bersaing. Hiu putih besar tidak akan menang dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan Meg, tapi ia adalah pemburu yang lebih baik dengan menggunakan ukurannya yang lebih kecil dan kelincahannya untuk menangkap mangsa raksasa dengan cepat. Hal ini hanya menyisakan ikan dan paus yang lebih besar untuk Meg, tapi persediaan makanannya mulai habis saat paus-paus tersebut berenang ke lautan baru yang lebih dingin. Daripada hiu putih besar, megalodon lebih mirip hiu banteng modern. Ia memiliki moncong pendek, rahang bawah yang rata, dan sirip dada yang besar untuk menopang berat dan ukurannya yang sangat besar. Kita juga membahas tentang Meg sebagai raksasa yang telah punah, tapi apakah kita bisa 100% yakin bahwa ia tidak bersembunyi di suatu tempat saat kita berbicara sekarang? Lagi pula, kita baru menjelajahi 5% dari lautan. Palung Mariana adalah palung samudera terdalam di bumi, dan kamu bisa mencelupkan seluruh gunung Everest ke bagian terdalamnya, dan lebih dari 1,6 km di antaranya masih berada di atas permukaan. Jika seekor atau 2 ekor megalodon membutuhkan tempat untuk bersembunyi, maka tempat ini adalah tempat yang sempurna. Namun itu bukan tempat yang paling nyaman untuk ditinggali dengan airnya yang dingin dan gelap gulita. Ditambah lagi, tekanan di sana 1000 kali lebih kuat daripada di permukaan laut. Jadi, jika Meg benar-benar bersembunyi di bawah sana, ia akan mengalami masalah serius pada giginya karena kalsium akan larut di bawah tekanan tersebut. Untuk bertahan hidup di sini, Meg juga harus belajar menavigasi dalam kegelapan. Itu artinya, ia akan menjadi bioluminescent atau berevolusi untuk menumbuhkan mata yang sangat besar seperti cumi-cumi raksasa. Jika Meg masih ada dan setia pada pilihan makanannya, ia harus makan ikan yang lebih kecil, dan itu akan menjadi masalah bagi kita manusia, terutama bagi kita yang menyukai ikan. Dan karena lautan tidak mendingin akhir-akhir ini, megalodon akan menyukai suhunya dan akan berkembang biak dan bereproduksi lebih cepat dari sebelumnya. Raksasa-raksasa itu akan menciptakan masalah besar bagi kapal kargo dan kapal pesiar. Jika kamu sekarang merasa takut membayangkan bertemu dengan megalodon, tenang saja. Sebagian besar ilmuwan tidak berpikir hal itu mungkin terjadi karena ukuran pahlawan kita. Sebagian besar makanan yang disukai megalodon hidup di laut dangkal dan bukan di laut yang dalam. Meg harus datang untuk makan malam sesekali dan agak sulit untuk melewatkan makhluk sebesar ini. Keduanya adalah makhluk prasejarah raksasa bagi kita, tapi megalodon dan dinosaurus tidak pernah hidup berdampingan. Dinosaurus mungkin telah punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, dan megalodon tampaknya muncul setelahnya. Para ilmuwan berhasil membuat penemuan yang mengubah dunia, tapi mereka pun dihadapkan dengan misteri. Berikut ini adalah 10 hal yang membuat para ilmuwan bingung. Bayangkan kamu terus-menerus mendengar dengungan berfrekuensi rendah dan tidak ada yang bisa melacak sumbernya. Sekitar 4% dari populasi dunia mendengar deham ini. Ini suara yang tidak mengenal geografi. Artinya, orang-orang di seluruh dunia mendengarnya, sehingga namanya bervariasi dari Taos Hum hingga Auckland Hum, tergantung wilayah asal suaranya. Bunyinya hanya berada di ambang batas pendengaran manusia. Kebanyakan orang tidak terlalu mendengarnya saat berada di luar ruangan dan akan semakin keras saat berada di dalam ruangan, terutama di malam hari. Yang lebih menakutkan lagi, kamu tidak bisa mengabaikannya setelah mendengarnya. Sebagian orang mengatakan ini dimulai di London pada masa Charles Dickens, penulis A Christmas Carol.
Dan suara frekuensi rendah itu sebenarnya berasal dari Humbug. Bercanda. Kasus paling awal tercatat di Bristol, Inggris pada pertengahan tahun 1970-an. Ilmuwan punya berbagai teori tentang asal suara dengungan itu dan kenapa hanya sebagian orang yang bisa mendengarnya. Akan tetapi, mereka belum punya jawaban pasti. Suara itu bisa timbul ketika gelombang laut bergerak di dasar laut. Gelombang itu mengguncang bumi ketika bertabrakan dengan lempeng benua. Atau bisa juga terjadi karena letusan gunung berapi dan gempa bumi. Oh, terus bagaimana dengan sinyal radio frekuensi super rendah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal selam atau bahkan sinyal 5G? Upsweep adalah jenis suara tak dikenal lainnya. Suara ini pertama kali terdeteksi pada tahun 1991 di Samudra Pasifik. Bunyinya cukup keras sehingga bisa direkam di seluruh samudra. Para ilmuwan berteori bahwa suara itu mungkin terkait aktivitas gunung berapi bawah laut. Menariknya, volume suaranya sudah mengecil dibandingkan saat pertama kali terdengar. Tapi, suara itu masih bisa dideteksi. Ditambah lagi, ini bersifat musiman. Suara ini mencapai volume tertinggi pada musim semi dan gugur. Apa ini berkaitan dengan perubahan musim? Tidak ada yang tahu pasti. Hal misterius berikutnya adalah monumen berbentuk kerucut yang ditemukan di Laut Galilea di Israel. Monumen ini tidak sengaja ditemukan melalui pemindaian sonar pada tahun 2003. Tapi temuan ini baru dipublikasikan pada tahun 2013. Monumen ini memiliki berat 60.000 ton. Dulunya, monumen ini terendam oleh air pasang. Para arkeolog mengatakan monumen itu penuh teka-teki karena mereka tidak tahu dari mana asalnya. Mereka tidak tahu itu berhubungan dengan apa atau apa fungsinya. Jadi, benda besar dan tidak biasa ini masih menjadi misteri. Kita beralih ke Göbekli Tepe, Turki. Tempat ini menawarkan salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Kenapa penting? Karena tempat ini memiliki batu-batu pahatan besar yang berusia sekitar 11.000 tahun. Sebagai gambaran, batu-batu ini berusia 6.000 tahun lebih tua dari Stonehenge. Masyarakat kuno meletakkan batu-batu ini sebelum mulai bercocok tanam atau membuat peralatan logam atau tembikar. Jadi, keberadaan tempat ini bertentangan dengan kronologi peradaban yang kita ketahui, di mana manusia bercocok tanam terlebih dahulu, baru kemudian membangun. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Terlepas dari itu, pertanyaan bagusnya adalah, apa fungsi dari situs ini? Apakah dibangun untuk menyembah roh? Ya, para arkeolog meyakini ini mungkin kuil tertua di dunia. Paleodictyon nodosum. Ya, kedengarannya seperti rumus kimia. Ini adalah fosil hidup yang ditemukan jauh di dasar laut. Ada makhluk yang membuat liang heksagonal ini, itu sudah pasti. Namun para ilmuwan belum bisa mengidentifikasi makhluk itu. Lalu, apa yang dimaksud dengan fosil hidup? Nah, Paleodictyon nodosum adalah makhluk yang diyakini membuat liang yang hampir identik dengan fosil Paleodictyon. Apakah hewan mirip cacing yang membuatnya? Para ilmuwan tidak tahu. Yang jelas, ini bukanlah sebuah kebetulan yang tercipta karena kekuatan geologi. Bicara soal fosil, lihatlah fosil raksasa yang satu ini. Nama informalnya Godzilius. Ini ditemukan pada tahun 2011 oleh seorang ahli paleontologi amatir. Mereka ilmuwan yang mempelajari sejarah kehidupan di bumi dengan menganalisis catatan fosil. Kembali ke Godzilius. Panjangnya hampir 2 meter dan tingginya 3 meter jika diukur tegak lurus. Fosil ini berusia 450 juta tahun dan berasal dari masa ketika Cincinnati masih berada di bawah air. Ini mungkin saja fosil tikar alga, tapi beberapa ilmuwan berpendapat lain. Ini terowongan raksasa yang ditemukan di Amerika Selatan. Terowongan ini setidaknya berusia 8.000 hingga 10.000 tahun. Awalnya, para peneliti menemukan beberapa liang raksasa. Ukurannya sangat besar dan dibangun dengan rapi. Para ahli geologi terkagum-kagum dan mengatakan belum pernah melihat struktur semacam itu. Belum ada proses geologi yang bisa menjelaskan pembentukannya. Padahal, para peneliti sudah menemukannya sejak tahun 1930-an. Tapi saat itu, mereka percaya terowongan-terowongan ini hanyalah konstruksi arkeologi biasa. Tapi, kemudian mereka menemukan bekas cakaran besar di dinding dan langit-langitnya. Mereka menduga jejak itu ditinggalkan oleh spesies yang telah punah. Banyak ahli geologi sangat yakin telah menemukan liang kungkang dan armadillo raksasa. Struktur ini adalah liang terbesar yang diketahui dari zaman Paleolitikum di Amazon.
Namun para ahli masih punya banyak pertanyaan. Bagaimana bisa struktur yang terlihat terencana seperti itu bisa terbentuk secara alami? Seorang peneliti kemudian menemukan gua aneh lainnya. Gua yang satu ini berjarak ratusan mil dari terowongan besar itu. Sekarang ada lebih dari 1.500 liang dari zaman Paleolitikum yang ditemukan di Brasil. Lebih menariknya lagi, beberapa gua ini terhubung dengan terowongan yang kerap kali mengarah ke ruangan-ruangan. Sekarang kita beralih ke fenomena alam. Tahukah kamu bahwa setiap tahun, khususnya di bulan Oktober, bola api muncul di Sungai Mekong di Thailand? Menurut legenda, bola api naga adalah panggilan bagi Buddha untuk kembali ke bumi. Dan panggilan ini dilakukan oleh ular sungai. Itu mitosnya. Tapi apa kata sains tentang hal ini? Apakah itu terkait gas yang mudah terbakar? Belum ada jawaban yang pasti. Bola api ini tampak muncul dari dalam air. Bola-bola api ini bisa mencapai ketinggian hampir 300 meter dan menghilang dengan cepat seperti kembang api. Bola api ini biasanya bersinar dengan warna kemerahan atau oranye. Kami juga akan menyebutkan beberapa legenda. Kenapa tidak? Kisah-kisah legenda sangatlah seru. Sangat disayangkan kalau tidak menyertakan legenda tentang kota Atlantis yang hilang. Seperti yang kita ketahui, legenda menyebutkan Atlantis tenggelam ke dalam lautan sekitar 11.000 tahun lalu. Semenjak itu, bukan hanya para ilmuwan, tapi juga para pemburu harta karun serta filsuf terus mencari kota yang hilang itu. Mungkinkah Bimini Road adalah jejaknya? Pada tahun 1968, seorang penyelam menemukan batu-batu aneh di lepas pantai Pulau Bimini Utara, Bahama. Batu-batu itu terlihat seperti buatan manusia. Penempatannya terlihat rapi dan dalam barisan yang teratur. Hal ini sempat membingungkan para ilmuwan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Analisis penanggalan karbon pada batu-batu itu menunjukkan kekuatan geologis menciptakan jalan tersebut secara alami. Tidak ada bekas alat atau tanda yang menunjukkan batu-batu itu sengaja disusun. Penelitian masih terus berlanjut, tapi para ilmuwan kebanyakan percaya bebatuan itu terbentuk karena erosi. Ya, sepertinya belum saatnya Atlantis ditemukan. Bayangkan ini, kamu sedang berjalan-jalan di pantai, lalu melihat puluhan gurita melintas. Pada tahun 2017, sekelompok orang di Wales menyaksikan hal ini. Kenapa makhluk-makhluk ini keluar dari lautan? Belum ada yang tahu jawabannya. Orang-orang itu melaporkan mereka melihat 20 hingga 30 gurita merayap di atas pasir. Mereka memeriksa beberapa tanda luka tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian, mereka membawa hewan-hewan itu kembali ke laut. Menariknya, gurita-gurita itu kembali merayap ke pantai ketika orang-orang sedang tidur. Para ahli mengatakan sulit untuk memastikan alasan yang menarik hewan-hewan tersebut ke pantai tanpa melakukan pengecekan langsung. Mereka masih berspekulasi tentang alasan di balik kejadian yang tidak biasa dan langka ini. Mungkinkah karena populasi yang terlalu padat? Omong-omong, gurita-gurita itu siap menyerbu daratan. Sebuah penelitian lain menunjukkan semakin banyak nelayan memburu hewan besar pemakan gurita, semakin bertambah pula populasi gurita. Mungkin itu sebabnya makhluk-makhluk ini harus pergi lebih jauh untuk mencari makanan atau tempat berlindung. Tapi tanpa penelitian mendalam, semua itu hanya teori. Masih banyak juga yang belum kita ketahui tentang ruang angkasa. Nah, berikut ini bonus fakta tentang sumber kehidupan berwarna kekuningan di tata surya. Para ilmuwan telah menemukan jenis gelombang baru di dalam matahari. Gelombang ini bergerak berlawanan arah dengan rotasi matahari. Selain itu, gerakannya juga sangat cepat. Kecepatannya di luar kemampuan pemahaman kita. Para peneliti punya beberapa teori tentang fungsi gelombang tersebut. Kalau mereka berhasil mengetahui peranannya, ini bisa memberi informasi tambahan tentang proses yang terjadi di dalam matahari. Dan ya, gurita-gurita tadi benar-benar sudah siap menyerbu. Pada tahun 1952, sebuah pesawat angkatan udara bernama C-124 Globemaster II menabrak sebuah gunung besar saat terbang dari Washington ke Alaska. Sayangnya, semua orang di dalam pesawat yang berjumlah 52 orang tidak berhasil selamat. Cuaca buruk pada saat itu menyulitkan pencarian lokasi jatuhnya pesawat dan bahkan upaya pencarian pun gagal. Namun pada tahun 2012, kru helikopter yang sedang melakukan misi pelatihan melihat potongan-potongan pesawat yang jatuh di sebuah gletser yang disebut Gletser Colony di Alaska. Mereka mulai mencari lebih banyak potongan lagi dan memastikan bahwa itu memang pesawat Globemaster yang hilang. Sejak saat itu, setiap musim panas selama sekitar 1 dekade, kelompok militer yang berbeda telah membantu dalam operasi yang disebut koloni glasier.
Mereka telah berhasil mengidentifikasi 40 dari 52 orang yang nyawanya melayang dalam kecelakaan itu. Para prajurit yang ambil bagian dalam misi ini bersungguh-sungguh memegang janji mereka untuk tidak pernah meninggalkan rekan mereka yang gugur. Mereka percaya bahwa sudah menjadi tugas mereka agar membawa kembali mereka yang tidak berhasil selamat. Penemuan lain datang dari pegunungan Alpen. Pada tahun 1991, beberapa pendaki yang sedang menjelajahi pegunungan Alpen yang indah menemukan tubuh manusia. Mayat tersebut setengah membeku di dalam es di puncak gunung yang terletak di antara Italia dan Austria. Pada awalnya, polisi setempat mengira bahwa itu mungkin kecelakaan pendakian gunung. Namun dalam beberapa minggu, para arkeolog mulai mengklaim bahwa orang ini mungkin telah hidup lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Mereka akhirnya memberikan julukan Earthsea pada si beku ini. Dia dinamai sesuai dengan nama lembah Ortshittel di dekatnya. Dia menjadi sangat terkenal sebagai mumi es tertua yang pernah tercatat. Kondisi beku Earthsea mungkin tidak seunik yang kita duga, dan disitulah hal yang benar-benar keren. Para arkeolog memiliki teori lain. Pada awalnya, semua orang yakin bahwa Earthsea adalah pertanda dimulainya periode yang lebih dingin karena dia telah membeku di dalam es tanpa gangguan sejak dia kehilangan nyawanya. Namun selama beberapa dekade terakhir, gletser dan bongkahan es di seluruh dunia telah mencair seperti es krim di hari musim panas. Bukan hanya Earthsea, tapi peninggalan kuno lainnya seperti mayat, peralatan berburu, kotoran kuda, dan bahkan ski kuno pun mulai bermunculan. Jadi para arkeolog mengatakan bahwa ada banyak situs serupa. Mereka telah menemukan beberapa dan semuanya sangat cocok dengan bidang arkeologi glasial yang sedang berkembang ini. Sepertinya seiring dengan menghangatnya dunia, akan ada lebih banyak lagi rahasia kuno yang terungkap dari es yang beku ini. Beranjak ke penemuan menakjubkan lainnya. Pada tahun 2018, William Taylor dan Nick German menjelajahi lereng bersalju di pegunungan Altai, Mongolia. Mereka menemukan harta karun kuno yang tersembunyi di dalam es. Di dalam harta karun tersebut, mereka menemukan sebuah batang panah berusia 3.000 tahun yang terawat dengan baik dan dihiasi dengan tanda oker. Benda itu masih dalam kondisi murni, jarang ditemukan pada benda organik setua itu. Mereka juga menemukan benda-benda lain, seperti mata panah perunggu dengan potongan urat binatang yang masih menempel. Semua peninggalan ini tidak tersentuh selama ratusan tahun karena terkunci di dalam es. Di Mongolia, peningkatan suhu telah mencairkan lapisan es yang membeku selama berabad-abad. Penemuan serupa telah dilakukan di Yukon, AS, Italia, Serbia, dan Norwegia. Ribuan situs telah diidentifikasi, namun para ilmuwan berpacu dengan waktu untuk mendokumentasikan dan melestarikan artefak-artefak ini sebelum hilang selamanya. Studi tentang artefak-artefak ini menantang definisi lingkungan sebagai hutan belantara dan menunjukkan bagaimana penduduk asli hidup berdampingan dengan alam di sana. Terkadang orang-orang juga menemukan barang-barang yang sederhana, sesederhana sandal. Sandal yang ditemukan di salah satu jalur pegunungan Norwegia Tengah ini menunjukkan bahwa orang-orang menggunakan rute ini kira-kira 1.700 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa salju dan es di daerah tersebut lebih sedikit saat itu. Sandal yang berasal dari sekitar 300 tahun sebelum Masehi ini menyerupai sandal Romawi pada zaman itu. Sekali lagi di Norwegia, para pemburu menemukan pedang besi di atas gunung lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Tidak ada situs pemakaman terdekat dan sangat membingungkan kenapa seseorang memiliki pedang di lokasi terpencil seperti itu. Para arkeolog berspekulasi bahwa pemiliknya mungkin tersesat. Kemudian pada tahun 2011, benda-benda yang tidak biasa yang menyerupai ketapel raksasa mulai bermunculan saat es mencair. Penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa benda ini dibuat sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Panjangnya lebih dari 1 meter dan memiliki potongan pisau. Para arkeolog bingung sampai salah satu anggota tim mengenalinya sebagai tang yang digunakan untuk mengamankan beban pada kereta luncur saat mengangkut jerami atau dedaunan untuk makanan ternak.
Orang-orang di daerah tersebut menggunakan kereta luncur jerami dengan tang sampai tahun 1940-an ketika traktor menjadi lebih umum. Sekarang mari kita kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Kita bisa dengan mudah melakukannya dengan melihat mamut berbulu ini. Makhluk ini terlihat seperti mainan yang disayangi namun sedikit usang. Raksasa purba yang hidup pada masa kejayaan 39.000 tahun yang lalu ini merupakan mamut yang paling terawat yang pernah ditemukan. Bahkan rambutnya yang kusut dan lebat sangat terawat dengan baik setelah terperangkap dalam es glasial hingga ditemukan baru-baru ini di Siberia. Hewan yang luar biasa ini menjadi pusat perhatian di Yokohama, Jepang. Para ilmuwan sedang melakukan uji coba yang mungkin bisa menghidupkan kembali spesies yang sudah punah ini. Ketika mereka menemukan mamut betina ini, mereka menemukan harta karun yang tersembunyi, sampel darah yang terawetkan di bawah es. Jadi mereka percaya bahwa darah purba ini bisa menjadi kunci untuk menghidupkan kembali mamut tersebut. Mereka juga menemukan jaringan otot yang terawat dengan baik. Dia berusia antara 50 hingga 60 tahun ketika dia menemui takdirnya yang dingin. Penemuan darah mamut telah menghidupkan kembali perdebatan tentang etika menghidupkan kembali makhluk yang telah punah seperti di Jurassic Park. Rencana ambisius mereka adalah menanamkan sel telur ke dalam gajah yang masih hidup untuk kehamilan selama 22 bulan dengan harapan setidaknya satu sel mamut yang masih hidup dapat bertahan hidup. Ayo kita akan pergi ke pegunungan Alpen, Prancis. Kita berada di tempat yang tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat Air India yang tragis 46 tahun yang lalu. Kita ditemani oleh seorang penyelamat gunung yang rajin dan tetangganya. Mereka pergi ke daerah ini setelah sekelompok turis melihat sebuah benda yang tampak aneh di atas gletser. Itu adalah sebuah tas. Kedutaan besar India di Paris mengetahui hal ini dan siap untuk mengambil tas tersebut. Yang membuatnya agak keren adalah tas ini bertuliskan surat diplomatik dan Kementerian Luar Negeri. Penerbangan Air India sedang dalam perjalanan dari Mumbai ke New York ketika menukik tajam pada bulan Januari 1966. 117 orang di dalam pesawat ikut bersamanya. Coba tebak apalagi yang ada di dalam tas itu selain surat-surat diplomatik yang basah kuyup? Tas itu berisi setumpuk koran-koran India kuno. Selain itu, mereka juga menemukan potongan-potongan kabin pesawat, sebuah sepatu, dan seikat kabel. Harta karun yang sama sekali tak terduga di gunung itu. Selama musim panas tahun 2013, para ilmuwan menemukan sebuah pesan yang ditinggalkan oleh seorang ahli geologi bernama Walker yang meletakkannya di sana 54 tahun sebelumnya. Pesan itu menjadi wasiat terakhir dari pria tersebut. Dia meninggal dunia hanya sebulan setelah menyembunyikan botol itu di bebatuan di pulau tersebut. Isi pesan itu cukup mencengangkan. Pada tahun 1959, Walker telah mengukur jarak dari batu-batu tersebut ke tepi gletser dan jaraknya hanya 51 meter. Pada tahun 2013, jarak tersebut telah membengkak menjadi 122 meter. Para peneliti yakin bahwa perbedaan yang mencolok antara kedua pengukuran ini menggarisbawahi konsekuensi dari pemanasan global yang sedang berlangsung. Bayangkan es yang mencair di pegunungan Norwegia sebagai mesin waktu yang mengungkap harta karun. Hampir 800 artefak Viking yang tersimpan selama lebih dari 1000 tahun telah ditemukan. Artefak-artefak ini memberi kita gambaran tentang jaringan perdagangan yang ramai di era Viking dan peran penting jalur pegunungan dalam perdagangan kuno ini. Di antara temuan-temuan tersebut adalah sepatu kulit, sarung tangan wol yang nyaman, tunik penuh gaya, mata panah berbulu, sepatu kuda, tongkat, dan peralatan dapur dari peralatan koki Viking. Bahkan ada juga cenderamata kuda poni Viking. Artefak-artefak ini memberi kita wawasan tentang kebiasaan perjalanan kuno dan masa-masa puncak ketika jalur-jalur tersebut ramai dengan aktivitas dan menunjukkan kita sekilas tentang kehidupan para petualang. Kita berada di Siberia. Udara di sini sangat dingin. Terpaan angin bikin tubuh semakin menggigil. Putihnya salju menyilaukan pandangan. Tempat ini mirip Antartika,
karena ibun abadinya. Dan baru-baru ini, sejumlah ilmuwan meneliti salah satu sungainya dengan bantuan alat bor. Mereka mengekstrak beberapa sampel tanah beku dan mereka sempat kaget saat nemu makhluk hidup di dalam es. Selama penelitian di laboratorium, mereka bisa tahu kalau makhluk ini termasuk mikroorganisme multiseluler yang dikenal sebagai Bdelloid rotifer. Bentuk tubuhnya sangat mirip dengan cacing kecil. Menurut para ilmuwan, cacing ini bisa hidup dalam kondisi beku sampai 10 tahun. Tapi umur rotifer yang ditemukan dalam es tadi sekitar 24.000 tahun, dan setelah tubuhnya hangat, mikroorganisme ini mulai bereproduksi. Seakan-akan cuma baru tidur selama beberapa jam, bukan ribuan tahun. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, organisme ini bisa tetap beku selama ratusan ribu tahun. Rotifer mungkin telah hidup sebelum manusia bisa bikin roda. Dan gak cuma itu, Bdelloid rotifer merupakan hewan yang paling tahan radioaktif di seluruh dunia. Hewan ini masih bisa hidup meski di sekitarnya nggak ada air maupun oksigen. Mereka juga bisa hidup lama di lingkungan tinggi asam tanpa air maupun makanan. Tapi selain Bdelloid rotifer, ada sejumlah organisme yang bisa tetap hidup selama ribuan tahun. Beberapa spesies lumut dan mikroorganisme juga hidup sangat lama. Nematoda, yang juga dikenal sebagai cacing gelang, adalah jenis cacing yang paling adaptif di seluruh dunia. Kamu tahu Menara Eiffel ini kan? Kalau tingginya kita gandakan menjadi 10 kali lipat, lalu kita taruh menara ini di bawah tanah, kedalamannya akan menjadi ratusan kilometer. Disitulah para ilmuwan menemukan organisme ini. Padahal di situ nggak ada sinar matahari dan nyaris tanpa udara. Dan karena lokasinya lebih dekat dengan inti bumi, suhunya bisa lebih panas dari padang pasir. Jutaan ton tanah di atasnya menghasilkan tekanan ekstrim, tapi kehidupan di dalamnya masih terus berkembang. Saat kehabisan udara dan makanan, atau saat suhu di dekatnya terlalu tinggi, cacing gelang akan memasuki kondisi statis atau hibernasi penuh. Dalam mode ini, metabolisme cacing akan melambat. Hampir semua proses di dalam tubuhnya akan terhenti. Mereka bisa tidur sangat lama dan cuma bangun kalau kondisi di sekitar lebih bersahabat. Kalau kamu penasaran mau ngelihat hewan ini secara langsung, nggak perlu repot-repot menggali tanah sedalam itu kok. Nematoda bisa ditemukan di seluruh dunia. Hewan ini bisa hidup di mata air panas, gurun, pegunungan, di sela-sela es keras di Antartika, atau di dalam tubuh manusia dan hewan. Selanjutnya, ada organisme kebal tardigrade yang juga dikenal sebagai beruang air. Hewan tak bertulang belakang ini punya 8 kaki mikroskopis dan masih berkerabat dekat dengan arthropoda, tapi tubuhnya nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kita bisa pakai mikroskop konvensional untuk mengamati tardigrade secara detail. Bentuk tubuhnya mirip beruang mini, dan julukan beruang air didapatkan dari cara hidup hewan ini yang memerlukan lapisan air tipis di sekeliling tubuhnya agar tetap terhidrasi. Tardigrade bisa dijumpai di semua jenis lingkungan, mulai dari kedalaman laut sampai bukit pasir. Hewan ini bisa sangat tahan banting berkat struktur tubuhnya. Tardigrade memang kelihatan lembek, tapi tubuhnya tertutup oleh lapisan kutikula kuat. Lapisan ini mirip-mirip kayak kerangka luar belalang sembah, dan banyak serangga lain. Beruang air meluruhkan lapisan lamanya agar tetap tumbuh. Tiap kakinya dilengkapi dengan 4-6 cakar untuk membantunya melekat ke benda lain. Beruang ini juga bisa hidup pada suhu super dingin, bahkan sampai 3 kali lipatnya suhu es Antartika. Hawa panas juga nggak akan membahayakannya karena tardigrade bisa hidup di dalam air mendidih. Radiasi dan tekanan tinggi pun nggak masalah. Tekanan di dalam laut bisa menghancurkan campuran logam yang paling kuat, tapi tardigrade bisa menahan tekanan sampai 6 kali lipatnya. Dan yang paling wow, hewan ini bisa hidup di luar angkasa yang hampa udara. Planet kita punya medan magnet yang bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Tardigrade nggak perlu perlindungan seperti ini. Mereka bisa pindah ke orbit dekat bumi, kemudian kembali lagi dalam kondisi fit. Semuanya berkat protein yang melindungi DNA dari radiasi pengion. Seperti organisme kekal lainnya, beruang air juga bisa memasuki kondisi kriptobiosis dengan memasukkan kepala dan semua kakinya ke dalam tubuh, kemudian tidur. Kalau kondisi di sekitar sangat dingin, kering, dan minim oksigen, hewan ini akan tetap berbentuk tong sampai situasinya membaik.
Itulah beberapa mikroba dan organisme kecil yang cuma bisa dilihat dengan mikroskop. Tapi gimana dengan organisme yang lebih besar ya? Nih, kenalan dulu sama Ironclad Beetle alias kumbang berbaju besi. Habitatnya ada di barat daya Amerika Serikat dan Meksiko. Serangga ini memang nggak bisa hidup di lingkungan bersuhu tinggi, tanpa oksigen, maupun terpapar radiasi ekstrim. Tapi kerangka tubuhnya sangat kuat dan cuma bisa ditembus dengan bor atau palu. Kerangka luarnya yang tahan banting terbuat dari kitin. Bahan khusus ini juga terdapat pada kerangka kepiting dan udang. Karena kitinnya sangat kuat, serangga ini akan tetap baik-baik aja meski dilindas mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam kondisi bahaya, kumbang ini bisa ngumpetin antena dan kaki kuatnya di dalam celah khusus yang ada di kerangkanya. Hewan lain nggak akan bisa ngerusak kerangkanya, jadi mereka cuma akan pergi untuk nyari mangsa lain. Setelah semuanya aman, kumbang ini akan ngeluarin kakinya dan ngelanjutin hidupnya. Baju besi ini juga berfungsi untuk melindunginya dari dehidrasi karena area Meksiko dan barat daya Amerika Serikat sangat panas. Di dalam rangka luarnya terdapat kandungan air, jadi serangga ini bisa menyerap air dari lingkungannya kemudian mengangkutnya di dalam tubuhnya. Hewan yang satu ini tergolong rentan, tapi mereka bisa bertahan hidup di tempat-tempat yang nggak bisa didiami oleh kebanyakan hewan lain. Kita pindah ke Rumania Tenggara yuk, tepatnya menuju Laut Hitam. Di antara areanya yang terbengkalai terdapat sebuah lubang. Lubang ini sebetulnya adalah lubang tambang bawah tanah. Udara di planet kita biasanya mengandung 20% oksigen, tapi di lokasi tambang ini oksigennya cuma 10%. Kandungan hidrogen sulfida dan karbon dioksidanya juga banyak. Tanpa bantuan tangki oksigen, kita nggak akan bisa bernafas di situ. Kemungkinan air dan udaranya juga beracun. Hampir nggak ada hewan yang bisa bertahan hidup di situ. Tapi 48 spesies organisme hidup telah ditemukan di gua ini, dan 33 diantaranya termasuk spesies yang baru ditemukan. Di situ nggak cuma ada mikroba dan bakteri super kecil, tapi juga ada hewan yang lebih besar. Dinding area tambang ini dihinggapi siput putih, udang transparan, dan banyak lintah yang belum diketahui jenisnya juga berenang-renang di airnya. Di atas tanahnya ada lipan putih berantena panjang dan belalang putih. Semua hewan tersebut telah mendiami area ini selama 5 juta tahun. Mungkin kamu juga bisa ngelihat kalajengking air dan spesies lain yang belum diketahui. Tampilannya berbeda jauh dari kerabatnya yang tinggal di padang pasir panas atau hutan tropis. Semua hewan di sini kelihatan aneh dan tubuhnya berwarna putih atau transparan. Mereka nggak punya mata, tapi punya kaki panjang dan antena yang berfungsi sebagai alat navigasi di tempat gelap. Semakin ke dalam, kadar oksigennya semakin sedikit, tapi jumlah organismenya makin bertambah. Udara di situ dipenuhi metana dan karbon dioksida. Semua penghuni gua ini nggak pernah terpapar sinar matahari karena mereka belum pernah keluar dari kegelapan. Pasti sulit banget kan hidup di lingkungan seperti ini? Apalagi tumbuhannya nggak bisa menghasilkan oksigen. Nah, kamu perlu ngelihat danau kecil ini. Permukaan airnya tertutup oleh busa misterius. Tapi kalau diamati baik-baik, bahan putih ini ternyata hidup. Bentuknya mirip kertas basah lunak yang mudah disobek. Ini adalah miliaran bakteri yang disebut autotrof. Karbon dioksida di dalam gua jauh lebih banyak daripada di luar, dan bakteri ini kemudian menyerapnya seperti tumbuhan. Tapi prosesnya nggak dilakukan dengan fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Mereka memakai air untuk melakukan kemosintesis. Nah, hasil dari proses ini bisa menjadi makanan bagi bakteri lain. Lalu bakteri lain jadi makanan bagi hewan lain yang lebih besar. Rupanya, di sini telah berlangsung siklus makanan unik yang nggak bisa kita jumpai di tempat lain. Kita semua pernah merasa takut gelap kan? Kamu ingat nggak waktu ditemani tidur sama ibu atau ayah kamu setelah mereka membacakan dongeng seram yang ada monster dan naga atau bahkan dinosaurus? Tapi saat orang tua kamu mematikan lampu dan diam-diam keluar dari kamar, kamu ingat gimana kalau ada yang sembunyi di kolong kasurmu? Atau lebih parah lagi, gimana kalau ada makhluk seram yang ngumpet di lemari? Kamu bisa aja mengecek lemari, tapi gelap banget di sana. Pasti membantu banget kalau tubuh kita bisa memancarkan cahaya kan? Kamu bisa memanfaatkannya jika keadaan gelap. Sayangnya, manusia nggak bisa melakukan itu. Tapi ada banyak makhluk di luar sana yang bisa mengeluarkan cahaya. Saintis menyebut itu bioluminesensi.
Hewan dan ikan yang hidup di laut cenderung punya kemampuan ini. Dan kamu bisa menemukan makhluk-makhluk ini di mana saja, dekat permukaan atau jauh di dasar laut, lebih tepatnya di kedalaman 4 km. Makhluk-makhluk ini menggunakan cahaya mereka untuk banyak hal, misalnya berkomunikasi dengan sesama spesies mereka, memancing mangsa, dan bahkan menakut-nakuti musuh. Pada dasarnya, bioluminesensi adalah kemampuan organisme untuk memancarkan cahaya sendiri. Kemampuan ini sangat dipengaruhi zat kimia. Hewan-hewan ini menggunakan dua zat kimia dalam proses bioluminesensi, luciferin dan luciferase. Tambahkan sedikit oksigen, dan tara, cahaya. Kamu belum bisa membedakan bioluminesensi atau glow stick yang dijatuhkan ke laut? Bioluminesensi biasanya punya kilau biru neon, hijau, atau merah di laut. Kilau itu menyebar luas dan bahkan bisa membuat air terlihat mirip glitter atau langit yang penuh bintang. Suasana romantis ini dihasilkan oleh cumi-cumi, krustasea kecil, dan alga. Nah, ada satu lagi nih, fenomena unik buat kamu. Kamu tahu air terjun emas? Aku serius nih. Ini air terjun sungguhan. Air terjun emas adalah fenomena alam. Kamu harus pergi ke Taman Nasional Yosemite untuk melihat Horsetail Fall. Tapi pergilah saat musim dingin atau awal musim semi karena fenomena keren ini cuma bisa dilihat pada bulan-bulan ini. Fenomena ini nggak butuh penjelasan saintifik. Ini cuma cahaya matahari waktu senja yang menyinari air terjun dengan unik hingga airnya kelihatan kayak sungai lava atau emas. Pilih aja. Oleh karena itu, pada bulan-bulan ini, Horsetail Fall juga disebut Firefall. Sayangnya, fenomena ini semakin jarang kelihatan karena kekeringan dan masalah lain yang berhubungan dengan melelehnya salju. Jadi, kalau kamu mau ke sana, perhatikan air terjunnya karena efek itu cuma sebentar. Kamu pernah dengar badai petir kotor? Fenomena ini disebut juga petir vulkanis. Rupanya, para pakar belum benar-benar paham fenomena ini. Saat badai petir biasa terjadi, partikel bermuatan positif dan negatif bertabrakan. Maka, terjadilah percikan besar yang kita sebut petir. Kondisi ini juga mengeluarkan suara kencang yang bakal kita kenal sebagai guntur. Tapi saat gunung berapi meletus, sebagian partikel abu vulkanis mendapat muatan listrik. Dan saat dilepaskan ke udara dengan kekuatan besar, muatan itu bertabrakan dan menyebabkan pelepasan listrik. Proses ini menyebabkan seolah-olah ada petir yang berasal dari gunung berapi. Bayangkan jumlah abu, gas, dan asap yang keluar dari kawahnya, lalu tambahkan listrik. Semua itu menghasilkan pemandangan yang sangat aneh. Pantas aja fenomena ini disebut badai petir kotor. Nah, kalau awan yang terlihat seperti ombak, awan itu disebut awan asperitas. Awan ini biasanya cukup dekat ke daratan, nggak kayak awan biasa. Namanya berasal dari kata Latin aspero, yang artinya kasar atau tidak rata. Kadang kamu bisa melihat awan ini waktu cuaca tenang, tapi awan ini seringkali dikaitkan dengan badai petir. Awan ini muncul saat kondisi atmosfer nggak stabil, tapi ternyata awan ini nggak menghasilkan hujan meskipun mirip awan badai yang gelap. Awan ini juga membuat beragam pola yang mengecoh mata, hingga membuat kamu mengira melihat permukaan laut dari bawah air. Selain itu, ada juga awan mamatus yang mengesankan. Awan ini unik banget karena berbentuk rangkaian tonjolan yang muncul dari dasar masing-masing awan. Begitu awan memasuki suatu level di atmosfer, tempat terjadinya perubahan arah angin, kamu bisa melihat pola seperti ombak di langit. Kalau kamu suka berselancar, Australia tempatnya. Tapi nggak semua ombak yang bisa kamu tunggangi di sana terbuat dari air. Di dekat kota bernama Hayden, ada ombak misterius yang terbuat dari batuan. Formasi granit ini berasal dari 2,63 miliar tahun lalu. Itu jauh sebelum dinosaurus ada di planet kita. Tinggi ombak itu 15 meter dan panjangnya 110 meter. Ombak itu terbentuk sebagai hasil dari dua proses, pelapukan dan erosi. Ada sedimen lebih lunak di bagian dasar wave rock yang lapuk karena air tanah, angin, dan hujan menyebabkan erosi di bagian formasi lainnya. Garis merah, kuning,
dan abu-abunya tersusun dari besi hidroksida, karbonat, dan senyawa kimia lain yang terbawa hujan. Kamu sudah sampai Australia, lalu pergi ke tempat lainnya. Ada satu lagi lokasi yang kelihatan keren banget, tapi kamu harus terbang di atas lokasi ini kalau mau melihat pemandangan terbaik. Ada rangkaian danau yang dikelilingi hutan hijau di bagian barat negara ini. Danau itu berwarna pink terang. Yang paling terkenal adalah Danau Hillier. Reservoir ini memiliki panjang 610 meter. Danau ini dikelilingi pasir dan pepohonan eukaliptus. Pemandangan ini bikin danau yang menyerupai gambar kartun ini semakin menonjol. Salah satu teori tentang danau misterius ini adalah warnanya disebabkan oleh alga. Alga ini menghasilkan banyak banget zat yang disebut beta-karoten yang mengandung pigmen merah jingga. Penjelasan lain bilang hal ini disebabkan haloarchaea yang merupakan mikroorganisme yang kadang terlihat merah. Meskipun kamu nggak suka terbang, danau itu bagus buat dipakai berenang. Danau itu nggak beracun meskipun mengandung banyak garam. Artinya, kamu bisa gampang mengambang. Airnya nggak akan merusak baju renang kamu. Pada musim dingin di utara Kanada, terjadi fenomena aneh di Danau Abraham di Alberta. Di bawah permukaannya yang beku, kamu bisa melihat objek aneh yang mirip ubur-ubur beku. Tapi itu bukan ubur-ubur, karena formasi menyeramkan ini cuma gelembung metana beku. Gelembung ini adalah kantong gas yang terjebak di bawah air dan terperangkap di sana setelah danau membeku. Gelembung ini terbentuk saat daun dan rumput jatuh ke air, lalu dicerna bakteri. Proses ini mengubahnya menjadi metana. Fenomena ini cantik dan aneh, tapi juga berbahaya. Kantong metana ini mudah terbakar. Saat suhunya naik pada musim semi, es meleleh dan gelembung ini mulai pecah, lalu mendesis. Pemandangan ini menakjubkan untuk diamati. Bayangin aja danau berisi soda. Tapi ingat, jangan bawa sumber api, bisa bahaya. Kamu bisa melihat danau ini di Taman Nasional Banff, Kanada. Alam bisa membuat musik sendiri. Dengarkan saja suara jangkrik di malam hari atau suara air terjun yang menenangkan. Tapi di Bucks County, Pennsylvania, ada fenomena geologis aneh yang menghasilkan suara alam sangat unik. Fenomena ini disebut ringing rock dan saintis belum bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Kalau kamu memukul batu ini dengan benda berat, misalnya palu atau batu lain, batu-batu ini bakal menghasilkan suara dering, seolah-olah batu ini berongga, padahal enggak. Selain suara misterius yang dihasilkan ringing rocks, anehnya lagi, nggak ada hewan yang mau dekat-dekat batu itu. Meskipun batu itu ada di tengah hutan lebat, saintis nggak menemukan aktivitas hewan di area itu. Makin aneh lagi, meskipun batu itu dikelilingi pepohonan, nggak ada daun yang jatuh di atas batu itu. Masih banyak perdebatan tentang penyebab batu itu nggak menarik bagi hewan dan tumbuhan. Kamu tidak bisa menemukan dinosaurus yang masih hidup saat ini, dan itu bisa dibilang hal baik, tapi kamu masih bisa bertemu dengan beberapa makhluk yang mungkin pernah makan siang bersama mereka. Hiu berjumbai misalnya adalah fosil hidup yang berasal dari keluarga hiu yang sudah ada selama sekitar 80 juta tahun. Salah satu hal paling keren tentangnya adalah tubuh panjang mirip belut yang dapat tumbuh hingga 2 meter. Hiu berjumbai memiliki 6 pasang insang di tenggorokannya yang membantunya bernapas di lautan dalam dan dingin di mana tidak ada banyak oksigen. Hiu ini bisa bergerak sangat cepat seperti ular untuk menangkap mangsanya yang lengah. Hiu berjumbai kecil membutuhkan waktu sangat lama untuk tumbuh, hingga 3,5 tahun yang merupakan salah satu waktu terlama bagi hewan dengan tulang punggung. Salamander raksasa Tiongkok adalah fosil hidup lain yang bisa bercerita kejadian di bumi sekitar 170 juta tahun lalu. Saat mengatakan bercerita, aku serius karena ia bisa mengeluarkan suara seperti desisan, siulan, dan gonggongan, dan bahkan suara yang mirip tangisan anak kecil. Salamander Tiongkok terbesar yang ditemukan sejauh ini memiliki berat 59 kg, seberat 2 ekor anjing Dalmatian, dan panjangnya hampir 2 meter.
Salamander raksasa suka menyendiri dan akan mengusir salamander lainnya dari tempat tinggalnya, kecuali saat tiba waktunya untuk berkeluarga. Pada siang hari, mereka bersembunyi dan tidur di bawah bebatuan. Mereka mengeluarkan zat khusus dari kulit yang membuat predator menjauh. Gharial adalah reptil yang sudah ada selama sekitar 38 juta tahun. Mereka hidup di India dan Nepal di sungai-sungai berlumpur berarus lambat. Sayangnya hanya ada sedikit gharial yang tersisa di alam liar, kurang dari 100 ekor. Makhluk ini tidak bisa mengontrol suhu tubuhnya, jadi harus berjemur untuk menghangatkan diri atau mendinginkan diri di dalam air jika terlalu panas. Mata mereka saling berdekatan dan menghadap ke depan yang membantu mereka melihat dalam 3 dimensi dan menilai jarak dengan lebih akurat. Gharial juga memiliki kelopak mata ketiga transparan yang melindungi saat berada di bawah air. Mereka memiliki lebih dari 100 gigi tajam tapi tidak bisa mengunyah makanannya. Sebagai gantinya, mereka menggunakan rahang yang kuat untuk menangkap mangsa dan menelannya bulat-bulat. Alligator gar adalah ikan yang memiliki riwayat keluarga lebih dari 100 juta tahun. Ikan ini masih memiliki beberapa fitur keren dari zaman purba, seperti dapat menghirup udara dan air. Ikan ini juga memiliki usus khusus berbentuk spiral seperti hiu. Alligator gar adalah salah satu ikan terbesar dan terberat di Amerika Utara, dan sama seperti alligator, ikan ini memiliki tubuh dan moncong panjang serta deretan gigi yang tajam. Tapi alih-alih kaki, gar memiliki sirip untuk membantunya berenang di bawah air. Tuatara bukanlah kadal seperti yang kamu bayangkan dan juga bukan dinosaurus. Hewan asli Selandia Baru ini adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Para ilmuwan senang mempelajari tuatara karena dapat membantu kita memahami bagaimana kadal dan ular berevolusi. Salah satu hal paling keren dari tuatara adalah mata ketiga yang disebut mata parietal di kepalanya. Mata ini memiliki lensa, retina, dan saraf yang menghubungkannya ke otak. Para ilmuwan menduga mata ini dapat membantu tuatara mengetahui kapan saat terang atau gelap di luar, menyerap sinar matahari untuk produksi vitamin D, atau membantu menjaga suhu tubuhnya tetap pas. Tuatara dapat hidup sangat lama hingga 100 tahun. Kasuari termasuk muda dalam daftar ini karena baru ada sekitar 60 juta tahun. Mereka memiliki beberapa kesamaan dengan dinosaurus seperti kaki berjari 3 dan cara mereka bernafas. Kasuari suka makan buah, banyak sekali buah. Kecintaan mereka pada buah membantu hutan hujan karena ketika memakan buah, tubuh mereka tidak merusak biji-bijian yang ada di dalamnya. Ketika bergerak di hutan, mereka menyebarkan biji-bijian ini dan kamu bisa menebak caranya dengan pupuk alami mereka sendiri membantu tanaman baru untuk tumbuh. Kasuari adalah burung besar dengan tinggi sekitar 2 meter dan berat lebih dari 45 kg. Mereka memiliki cakar khusus di setiap kaki yang panjangnya 13 cm dan dapat digunakan untuk menendang dengan cepat. Jika merasa terancam, mereka bisa menyerang, menendang, dan bahkan melompat ke arah seseorang. Mereka bisa melompat hingga 1,5 meter di udara. Jadi sebaiknya menjauh ya dari tempat tinggal mereka. Ordo Notostraca adalah sekelompok Crustacea yang mungkin kamu kenal sebagai udang berudu atau udang perisai. Hewan-hewan ini sudah ada selama sekitar 360 juta tahun. Mereka memiliki cangkang lebar dan datar yang menutupi kepala dan sepasang mata di atasnya. Makhluk ini dapat ditemukan di seluruh dunia di berbagai jenis perairan seperti air tawar, air payau, atau bahkan kolam asin. Mereka bisa terlihat berbeda tergantung tempat tinggalnya. Notostraca bukan pemakan yang pemilih dan mau memakan apa saja, mulai dari tanaman hingga hewan kecil dan udang lainnya. Beberapa dari mereka dianggap hama di tempat-tempat seperti sawah di California karena mengaduk-aduk lumpur yang menghalangi sinar matahari untuk mencapai tanaman padi yang masih muda. Ikan sturgeon termasuk spesies ikan terbesar di planet ini. Mereka hanya hidup di perairan dingin di belahan bumi utara dan tidak pernah melakukan perjalanan ke bawah garis khatulistiwa.
Meskipun besar, ikan sturgeon tidak memiliki gigi. Mereka makan dengan menghisap makanan dari dasar sungai, teluk, danau, dan lautan. Para ilmuwan percaya ikan sturgeon berasal dari sekelompok ikan yang pertama kali muncul sekitar 419 juta tahun lalu, jauh sebelum dinosaurus ada. Nenek moyang mereka selamat dari peristiwa kepunahan besar yang memusnahkan 90% dari semua spesies dan kemudian menjadi ikan terbesar di banyak sungai di Amerika Utara dan Eurasia. Ikan sturgeon dapat hidup hingga 100 tahun atau bahkan lebih. Betinanya dapat bertelur hingga 3 juta butir sekaligus, tapi tidak semua telur akhirnya berubah menjadi ikan. Selanjutnya, lamprey Pasifik telah berhasil hidup melalui setidaknya 4 kali kepunahan massal. Nenek moyang purba lamprey berevolusi lebih dari 450 juta tahun lalu. Makhluk ini memiliki tulang rawan bukan tulang biasa dan mata ketiga yang merupakan organ penginderaan cahaya khusus yang ada di kepalanya. Alih-alih rahang biasa, mereka memiliki mulut yang dikelilingi gigi. Mereka mencengkram mangsa dan menyedot cairan tubuh seperti vampir bawah air sungguhan. Dan meskipun tidak hidup di bawah air, ada cerita yang mengatakan Raja Henry pertama dari Inggris mungkin kehilangan nyawanya karena seekor lamprey. Raja Inggris ini sangat menyukai ikan lamprey sehingga dia menentang perintah dokter untuk berhenti makan dagingnya. Dia jatuh sakit setiap kali memakannya, tapi tidak adanya tulang dan rasanya yang tidak biasa membuat sang raja jatuh cinta. Akibatnya dia mengalami beberapa gejala menakutkan dari memakan lamprey dan akhirnya meninggal dunia. Aku sungguh nggak paham. Hiu gajah yang juga disebut hiu hantu Australia telah ada di bumi selama sekitar 400 juta tahun. Meskipun berkerabat dengan hiu, mereka sebenarnya bukan hiu. Alih-alih tulang, tubuh mereka seluruhnya terdiri dari tulang rawan. Ikan ini memiliki jaringan khusus mengilap di matanya yang bisa membuat matanya terlihat berubah warna dari kuning menjadi hijau. Hiu gajah bisa sangat tangguh dan akan melawan jika merasa terancam. Mereka suka menyendiri dan biasanya tidak bergaul dengan ikan lain. Belangkas juga layak mendapatkan gelar juara bertahan hidup karena sudah ada bahkan sebelum dinosaurus sejak 450 juta tahun lalu. 4 spesies masih berkeliaran di lautan dari Maine sampai ke Meksiko. Belangkas lebih mirip laba-laba dan kutu daripada kepiting. Mereka memiliki 9 mata ditambah sensor cahaya tambahan di dekat ekor sehingga mereka bisa melihat dengan sangat baik. Mereka bernapas di bawah air dengan insang yang mirip sirip di dekat perutnya. Dan terkadang mereka menggunakan insang ini untuk berenang terbalik. Setiap musim semi, saat air laut pasang, makhluk-makhluk ini datang ke pantai pada malam hari untuk kawin dan bertelur, dan kamu bisa melihat ratusan ribu ekor dari mereka.